Alkitab Al-Muqaddas dijiplak jadi Alkitab doang tanpa Muqaddas. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS dari Gereja Allah Gaifu. Dalam bingkai Indonesia Pancasila mau memberi pemahaman yang benar supaya kita saling toleransi ya. Jangan mengklaim ya, main klaim ya. Alkitab Al-Muqaddas itu bahasa Arab. Artinya kitab suci. Alkitab A-nya huruf besar. Alkitab Al-Muqaddas. Suci itu kalau untuk kitab disebut Muqaddas. Kalau untuk Allah suci itu Subhanahu. Ya, jadi kalau untuk Allah itu Maha suci itu Subhanahu, tapi kalau kitab suci itu Muqaddas. Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Lukas 4 ayat 16 dan Markus 15 ayat 28 menulis kata Alkitab A-nya huruf besar. Artinya adalah Alkitab Al-Muqaddas. Saya ulang. Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Lukas 4 ayat 16 dan Markus 15 ayat 28 menulis kata Alkitab A huruf besar. Artinya Alkitab Al-Muqaddas atau kitab suci. Scripture Agiografi. Ada 40 ayat yang menulis kitab suci di Alkitab. Lalu Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab Al-Muqaddas dijiplak jadi Alkitab A-nya huruf kecil. Alkitab doang, cuman kitab doang, nggak pakai Muqaddas. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 dibuka semua kitab K-nya huruf kecil. Itulah Alkitab, hasil jiplakan dari Alkitab Al-Muqaddas. Makanya disebut kitab doang, nggak pakai Muqaddas. Alkitab Al-Muqaddas berbahasa Arab ditulis oleh 3 nabi, yaitu Warokah, Khadijah, dan Katem. Terbit tahun sekitar 600 Masehi. Lalu 200 sampai 300 tahun kemudian dijiplak. Persis sama Perjanjian Lama bahasa Ibrani dijiplak oleh orang Ibrani. Jadilah 3 kitab, Tanak, Talmud, Targum. Sama Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab dijiplak oleh orang-orang berbahasa Arab. Jadilah kitab doang, nggak pakai Muqaddas. Lalu mereka suka berkoar-koar, loh Alkitab itu punya kami. Iya, Alkitab yang A-nya huruf kecil, nggak pakai Muqaddas. Alkitab atau kitabmu yang A huruf kecil itu tidak masuk golongan kitab suci, sebab ditulis oleh orang biasa, bukan oleh nabi. Beda dengan Alkitab Al-Muqaddas, ditulis oleh 3 nabi, Warokah, nabi perempuan Khadijah, dan Katem. Clear? Terima kasih Pak Pendeta HTD. Cuman Pak Pendeta HTD yang bisa jelasin seperti ini. Jadi mereka berkoar-koar, kenapa LAI memakai kata Alkitab? Alkitab itu kan punya kami. Iya, punyamu Alkitab yang A-nya huruf kecil. Itu kitab doang, nggak pakai Muqaddas. Itu tidak masuk golongan kitab suci, sebab kitabmu ditulis oleh orang biasa, bukan ditulis oleh nabi, bukan ditulis oleh rasul. Beda dengan Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab, ditulis oleh 3 nabi, Warokah, Khadijah, dan Katem. Maka Alkitab Al-Muqaddas termasuk kitab suci. Itu sama saja dengan Alkitab kitab suci. Sangat jelas ya. Jadi yang koar-koar ya, nggak ada sih sekarang, nggak ada yang berani nanya ke HTD, Pak HTD kenapa LAI menulis kata Alkitab? Kitab kami juga disebut Alkitab. Ya jawab aja, tempatmu itu A-nya huruf kecil, itu kitab doang, nggak pakai Muqaddas. Dan kitab yang punya kamu itu jiplak dari Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab.
Makanya kitabmu tidak masuk golongan kitab suci. Kan ditulis oleh orang biasa, bukan ditulis oleh nabi. Udah diem dia, ya. Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam di dadanya tahta suci, tahta tinggi yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Bapaknya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang maha suci, maha tinggi. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah clear ya. Alkitab Al-Muqaddas itu kitab suci. Lalu disadur oleh LAI memakai kata Alkitab. A-nya huruf besar. LAI juga menulis tentang kitab-kitab. K-nya huruf kecil. Dalam bahasa Arab Alkitab A-nya huruf kecil. Itu kitab biasa, tidak masuk golongan kitab suci. Kalau Alkitab Al-Muqaddas itu kitab suci, lalu dijiplak jadi Alkitab doang, A-nya huruf kecil, nggak pakai Muqaddas, lalu kamu koar-koarkan seolah-olah kitabmu kitab suci, padahal cuma dikarang oleh orang-orang biasa. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila. Demikian pencerahan ini, kita toleransi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.